Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini, tanaman cabai ori 212 berusia 174 hari setelah tanam. Kali ini, Mimin akan melakukan penyepraian yang ke-31 kali. Kali ini, Mimin menggunakan pupuk daun dengan Merkalinet dengan dosis 2 ml untuk 1 liter air. Kalinet mudah diserap dan dimanfaatkan tanaman untuk mengoptimalkan pembentukan buah, bulir, biji, polon, dan umbi. Meningkatkan rendemen, kualitas, dan daya simpan hasil panen. Kemudian, Mimin menggunakan asam amino dengan Merk Premino dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Premino merupakan pupuk organik cair dan senyawa pembentuk hormon tanaman seperti auksin, sitokinin, dan giberelin, membantu aktivasi pertumbuhan tunas baru, bunga, dan buah. Secara struktural Premino bekerja melalui daun dalam pembentukan klorofil untuk proses fotosintesis yang menghasilkan karbohidrat untuk energi pertumbuhan dan pembuahan pada tanaman. Premino bermanfaat meningkatkan imunitas akibat stres, pasca serangan hama, suhu ekstrim, pemindahan bibit. Kemudian, Mimin menggunakan insektisida berbahan aktif Profenofos dengan Merk Curacron dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Curacron merupakan insektisida racun kontak dan lambung, berbentuk pekatan yang dapat dimulsikan, berwarna kuning kecoklat-koklatan, untuk mengendalikan hama pada tanaman cabai. Curacron bermanfaat mengendalikan hama teripah, kutu daun, ulat gerayak pada tanaman cabai. Kemudian, Mimin menggunakan fungisida berbahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole dengan Merk Amistartop dengan dosis 0,4 ml untuk 1 liter air. Amistartop merupakan fungisida sistemik yang bersifat protektif, kuratif, dan preventif berbentuk pekatan suspensi berwarna kuning muda untuk mengendalikan penyakit pada tanaman cabai. Kemudian, Mimin menggunakan insektisida berbahan aktif metomin dengan Merk Danke dengan dosis 1 gram untuk 1 liter air. Danke merupakan insektisida sistemik racun kontak dan lambung, berwarna putih berbentuk tapun yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan hama ulat gerayak, hama penggerek, ulat cabai, penggerek polon, perusak buah, penggulung daun, penghisap daun, perusak. Pada video kali ini, Mimin akan membahas tentang ini pentingnya pemberian pupuk melalui daun. Dilansir dari bumikita.id. Berikut adalah keterbatasan pemupukan melalui daun. Selain banyak manfaat dan keuntungan dari pemupukan lewat daun, terdapat keterbatasan-keterbatasan yang juga perlu diperhatikan. Yang pertama, pupuk daun tidak dapat menggantikan fungsi pemupukan melalui akar. Fungsi daun yang utama adalah sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, melangsungkan proses respirasi dan transpirasi. Sedangkan penyerapan unsur hara berupa mineral merupakan tugas utama akar, karena sebagian besar unsur hara yang bermanfaat bagi tanaman tersimpan di tanah. Yang kedua, tidak semua produk pupuk daun komersial mempunyai spesifikasi dan komposisi yang sesuai dengan karakteristik daun. Terdapat ratusan formula pupuk daun yang beredar di pasaran, baik berbentuk cair maupun garam kristal yang karut air. Tidak semuanya memenuhi syarat sebagai penyedia unsur hara yang berimbang bagi daun, karena sel-sel daun hanya mau menerima unsur hara dalam bentuk ion maupun dalam bentuk molekul yang siap dimanfaatkan. Yang ketiga, pemakaian pupuk daun berlebihan dosis berdampak negatif langsung pada tanaman, khususnya pupuk daun berupa garam anorganik, baik yang cair maupun tepung kristal larut air. Selama ini dikenal sebagai PPC anorganik. Tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan dalam penggunaannya. Sel-sel daun memiliki kapasitas terbatas dalam menyerap unsur hara. Pupuk daun anorganik yang diberikan melebihi dosis akan menjadi larutan yang hipertonis dan semakin pekan ketika air pelarutnya sudah menguap, sedangkan penyerapan oleh daun belum tuntas. Ketika mengering akan menjadi semacam lapisan kristal higroskopis di permukaan daun.
Akibatnya cairan sel protoplasma akan tertarik keluar, dan daun mengalami plasmolisir yang selama ini sering disebut terbakar atau keracunan. Yang keempat, aplikasinya harus mempertimbangkan fase-fase tanaman. Pupuk daun yang bagus adalah bersifat instan, artinya bisa dimanfaatkan tanaman dengan cepat dan memberikan hasil yang nyata. Pupuk daun untuk fase vegetatif berbeda dengan yang untuk fase generatif. Jika kita salah atau terbalik dalam pemberiannya, akan berpengaruh pada fase tanaman. Misalnya, aplikasi rutin pupuk dengan kandungan N yang tinggi, di mana seharusnya untuk fase vegetatif, jika diaplikasikan secara rutin, pada fase generatif akan membuat tanaman sukulen. Pertumbuhan organ-organ vegetatif seperti daun dan tunas lebih giat daripada pembentukan bunga dan buah. Akibatnya bunga maupun buah banyak yang rontok karena kekurangan energi dan bahan pembentuk karbohidrat. Demikian pula sebaliknya. Mengaplikasikan pupuk daun untuk fase generatif pada fase vegetatif secara rutin akan membuat tanaman mengalami pemungaan dan pembuahan dini, di mana tanaman belum siap untuk berproduksi. Akibatnya pembentukan buah tidak bisa optimal dan kualitas yang dihasilkan tidak sesuai harapan. Penggunaan pupuk daun secara benar selama ini terbukti banyak memberikan manfaat plus bagi tanaman, serta peningkatan keuntungan bagi petani dengan bertambahnya hasil panen dan penghematan pemupukan lewat tanah. Dengan memahami pentingnya aplikasi pupuk daun secara benar, semoga tidak ada lagi keraguan-raguan bagi rekan-rekan petani untuk selalu berusaha meningkatkan hasil budidaya pertaniannya.